Oke, hari ini kita bakal bahas satu peristiwa sejarah yang, kontroversial banget. Sebuah tragedi dengan dua versi cerita yang sangat-sangat berbeda dan sudah jadi perdebatan panas selama lebih dari 70 tahun. Nah, ini dia nih inti perdebatannya. Di satu sisi, ada versi resmi pemerintah Inggris yang bilang ini adalah tindakan militer yang sah melawan pemberontak. Tapi di sisi lain, para saksi mata dan penyintas punya cerita yang beda jauh, sebuah pembantaian warga sipil. Jadi, mana yang benar? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Biar kita benar-benar ngerti insiden ini, kita harus mundur dulu ke masa lalu. Ke sebuah era yang penuh gejolak dalam sejarah Malaysia, waktu wilayah itu masih di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Jadi, ini tuh masa-masa yang tegang banget. Pemerintah kolonial Inggris lagi perang melawan gerilyawan komunis dalam konflik yang dikenal sebagai Kedaruratan Malaya. Nah, pasukan Inggris ini terus-terusan melancarkan operasi buat memberantas para pemberontak di seluruh wilayah. Dan di tengah-tengah konflik inilah, pada Desember 1948, pasukan dari unit elit bernama Scots Guards masuk ke sebuah desa kecil, namanya Batangkali. Mereka mengumpulkan semua penduduk desa, katanya sih buat mencari siapa aja yang jadi pemberontak atau simpatisannya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu ya cerita versi pemerintah Inggris yang disebar ke seluruh dunia waktu itu. Ini versi resminya. Jadi kalau menurut laporan resminya nih, ceritanya begini. Penduduk desa ditahan karena dicurigai bantu gerilyawan. Terus laporan itu bilang kalau para pria yang ditahan ini berusaha kabur, makanya pasukannya terpaksa menembak. Jadi intinya pembunuhan ini seolah-olah adalah tindakan yang sah dan perlu dilakukan dalam sebuah operasi militer. Tapi cerita resmi itu ya jelas ditentang abis-abisan selama puluhan tahun sama orang-orang yang beneran ada di sana yang lihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. 24. Angka ini yang jadi inti dari cerita versi korban. 24 orang. Menurut para saksi mata, mereka semua adalah warga sipil, nggak bersenjata sama sekali, yang dibunuh dengan kejam. Dari dulu, para penyintas dan keluarga korban tuh selalu bilang kalau nggak ada itu yang namanya usaha kabur. Mereka bersikeras kalau orang-orang yang mereka sayangi itu sengaja dipisahkan, dibawa pergi, lalu dieksekusi satu persatu, tanpa pengadilan. Dan ternyata, ini bukan cuma omongan para penyintas loh. Puluhan tahun kemudian, sekitar tahun 70-an, ada titik balik yang, mengejutkan banget. Beberapa mantan tentara Inggris yang terlibat langsung di operasi itu, akhirnya buka suara. Dan kesaksian mereka, seperti yang bisa kita lihat ringkasannya di sini, justru menguatkan cerita para penduduk desa. Para korban memang ditembak secara sistematis. Nah, gara-gara kesaksian baru yang bikin kaget ini, perdebatannya meledak lagi. Dan dimulailah perjuangan yang panjang, sulit, dan seringkali bikin frustrasi untuk mencari keadilan dan pertanggungjawaban. Coba deh lihat lini masa ini. Ini nunjukin betapa panjang dan melelahkannya penantian akan kebenaran. Bayangin, insidennya terjadi tahun 1948, baru ada pengakuan di tahun 1970. Sampai sekarang, udah lebih dari 7 dekade, tapi secara hukum kasusnya ini mandek, seakan-akan beku begitu aja. Nggak ada satu orang pun yang dimintai pertanggungjawaban. Biar kebayang ya seberapa serius tuduhan ini, banyak pengamat yang sampai membandingkannya dengan pembantaian My Lai yang terkenal di Perang Vietnam. Julukan My Lai versi Inggris ini seakan mau bilang kalau ini bukan sekedar insiden pertempuran biasa, tapi sebuah kejahatan perang. Terus mungkin ada yang nanya, kenapa sih peristiwa yang udah lebih dari 70 tahun lalu ini masih penting banget buat dibahas sekarang? Apa sih warisan yang ditinggalkannya? Dampaknya itu masih kerasa banget sampai sekarang, dan ini bukan cuma soal catatan sejarah. Bagi masyarakat lokal, ini tuh kayak luka yang belum sembuh, trauma turun-temurun yang nggak pernah benar-benar tuntas. Kalau dilihat lebih luas, kasus ini nunjukin betapa tipisnya batas antara operasi militer dan pelanggaran HAM, apalagi dalam konflik kolonial. Dan yang paling penting, ini jadi pengingat buat kita semua tentang betapa rentannya warga sipil yang seringkali jadi korban utama dalam perang. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang lebih besar kan? Kalau ada dua versi kebenaran yang saling bertolak belakang, satu dari penguasa, satu lagi dari korban, gimana caranya kita nentuin apa yang sesungguhnya terjadi? Dan yang lebih penting lagi, versi cerita siapa yang akhirnya bertahan dan kita catat sebagai sejarah?